Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Berjumpa kembali dalam Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Tema umum BKSN tahun ini adalah Allah, Sumber Harapan Hidup Baru. Dan tema khusus pertemuan pertama BKSN pada pagi hari ini adalah Allah, sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Saudara-saudari sekalian, perikop yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Amos bab 5 ayat 4 sampai dengan 6. Mari kita secara pribadi membaca kembali perikop tersebut di dalam hati kita masing-masing. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Amos adalah orang biasa yang bekerja sebagai petani dan peternak dari Tekoa. Tetapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabinya. Pada zaman itu, bangsa Israel sedang berada dalam kondisi yang cukup makmur. Tetapi kondisi tersebut tidak memberi dampak yang baik dalam kehidupan iman bangsa Israel. Ibadah dan perayaan agama yang mereka lakukan hanya untuk menutupi dosa dan pelanggaran mereka. Karena itulah Tuhan menghukum mereka dan menuntut pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan. Amos sebagai nabi Tuhan mengecam segala perbuatan dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Kecaman Amos tidak main-main. Hukuman yang akan Tuhan berikan sangatlah mengerikan. Mereka akan menjadi tawanan bangsa Asyur. Mereka akan seperti mayat yang terkapar dan dibiarkan membusuk. Satu-satunya cara supaya mereka terbebas dari hukuman tersebut adalah tetap hidup dalam Tuhan dengan menuruti peringatan Nabi Amos, yaitu bertobat. Saudara-saudari sekalian, bagaimana akhir dari kisah tersebut? Bangsa Israel tidak percaya dan tidak menuruti peringatan Nabi Amos. Mereka menertawakan Nabi Amos, bahkan menganggapnya sudah gila. Karena Nabi Amos menubuatkan kehancuran Israel yang sedang dalam kejayaan. Sehingga kemudian Tuhan menghukum mereka. Mereka dikalahkan oleh bangsa Asyur. Mereka binasa dalam peperangan. Yang masih tinggal hidup, mereka diangkut ke Asyur sebagai tawanan. Nasib mereka sungguh berakhir tragis. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam perikop ini ada 4 poin penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, carilah Tuhan. Yang kedua, maka kamu akan hidup. Yang ketiga, jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba. Dan yang keempat, api yang tak terpadamkan. Saudara-saudari sekalian, ungkapan carilah Tuhan merupakan undangan untuk menyembah hanya kepada Tuhan.
Bangsa Israel diundang untuk kembali kepada komitmen awal mereka yang telah dimeteraikan dalam perjanjian di Sinai, yaitu bahwa Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat-Nya. Mereka tidak perlu mencari ilah-ilah lain, tidak perlu menyembah patung lembu emas buatan tangan mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah kembali kepada Tuhan yang selalu setia menanti mereka. Bangsa Israel diminta untuk bertobat dengan cara kembali pergi ke Bait Allah, tempat yang menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Nya. Saudara-saudari sekalian, ungkapan "maka kamu akan hidup" merupakan buah dari pencarian akan Tuhan. Kesetiaan untuk selalu hidup di dalam Tuhan, untuk mencari Tuhan, akan membuat mereka memperoleh kehidupan. Karena Tuhan adalah pencipta, maka Dialah satu-satunya sumber kehidupan. Sebaliknya, yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan, mereka akan binasa. Perintah jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba merupakan suruhan untuk bangsa Israel supaya hanya mencari Tuhan. Betel, Gilgal, dan Berseba merupakan tempat-tempat yang mengingatkan bangsa Israel akan Tuhan. Betel adalah tempat Yakub bermimpi melihat malaikat Allah turun naik dari langit dan Tuhan sendiri berbicara kepada Yakub. Gilgal adalah tempat bangsa Israel berkumpul untuk menyunat semua orang yang belum disunat setelah mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan. Berseba merupakan tempat di mana Abraham tinggal. Melalui perintah jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba, Nabi Amos menegaskan bahwa tempat-tempat tersebut bukanlah tujuan akhir perjalanan iman mereka. Yang harus dicari adalah Tuhan, bukan tempat atau sarana-sarananya. Sedangkan ungkapan api yang tak terpadamkan menggambarkan keruntuhan kota Yerusalem yang disebabkan oleh peperangan, merupakan simbol yang berkaitan dengan hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan atas bangsa Israel jika mereka tidak bertobat, dan tidak ada yang bisa menolong. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan adalah berbalik dari hidup yang lama dan sia-sia kepada hidup yang baru. Tuhan melihat pertobatan kita bukan hanya karena kita sudah dibaptis, rajin ke gereja, dan aktif dalam hidup menggereja, melainkan Tuhan juga melihat hati kita serta buah-buah pertobatan yang kita hasilkan, yang terwujud dalam kehidupan kita setiap hari. Buah-buah pertobatan tersebut adalah menjauhi dan menghindari dosa, selalu mengucap syukur, hidup dalam kebenaran, punya kerinduan agar banyak orang yang bertobat dan diselamatkan, menghargai dan menguatkan sesama. Nah, saudara-saudari sekalian, semoga melalui renungan hari ini, hati kita digerakkan untuk menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan keagamaan yang sejati, yang berkenan kepada Allah, yaitu kembali pergi ke gereja untuk merayakan Ekaristi dan rajin berbuat baik, sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita karena dekat dengan Allah, sumber kebahagiaan hidup kita. Semoga amin.